Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Saya bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya firman Tuhan yang menentukan kehidupan kita, bukan keadaan, bukan masalah, bukan sikap orang terhadap kita, juga bukan karena perkataan seseorang kepada kita. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan atas hidup kita. Karena itu saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita renungkan firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi landasan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya hidup kita tetap kuat sekalipun ada badai, sekalipun ada pergumulan. Kita tidak fokus kepada masalah, tetapi kita fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga berkat yang kita terima melalui program ini setiap pagi tidak hanya berhenti di kita, melainkan kita juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena saya percaya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk dijalani oleh umat Tuhan, oleh orang percaya. Karena itu mari saling menguatkan, mari saling meneguhkan, minimal melalui sosial media kita menguatkan banyak umat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih sebab hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena kasih setia Tuhan itulah yang menopang kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31, firman Tuhan katakan demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kuda. Betul, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan. Kuda adalah binatang yang kuat, binatang yang tangkas yang dipakai untuk peperangan. Tetapi kemenangan seseorang dalam peperangan itu ada di tangan Tuhan. Amin. Dengan kata lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun Tuhan percayakan dalam hidupmu, oke. Tapi jangan pernah lupa, Tuhanlah yang menentukan naik turun hidupnya seseorang. Tuhanlah yang menentukan promosi yang akan Dia berikan dalam kehidupan kita, diangkat atau direndahkan seseorang, itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu kalau Tuhan percayakan engkau skill, karunia, talenta, kebisaan, harta benda, kedudukan, pangkat, jabatan, apapun itu, ingatlah, semua berasal daripada Tuhan. Iya kan? Diperlengkapi saudara dan saya, tetapi semua itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga akhirnya kita sadari yang menentukan hidup kita bukan karunia, bukan talenta, bukan skill, kepintaran, orang hebat yang ada di sekelilingmu, tetapi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ditentukan oleh tangan Tuhan. Amin. Makanya di dalam Yeremia 10 ayat 23, Yeremia pernah bilang begini, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Orang yang berjalan pun tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Lihat ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan yang atur segala sesuatu. Tuhan yang menentukan. Orang boleh merencangkan yang jahat dalam hidupmu. Orang boleh mereka-rekakan sesuatu untuk membuat engkau hancur. Orang boleh berusaha merugikan usaha pekerjaanmu. Orang boleh melakukan apapun dalam hidup kita untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi izinkan saya mengingatkan hal ini, kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pegang, bahwa Dia tetap Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya kenapa kita gak perlu marah sama orang yang mengkhianati kita.
Kita nggak perlu sakit hati, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu apalagi kepahitan kepada orang-orang yang mengkhianati kita, merugikan kita, menyakiti kita, mengecewakan kita. Kenapa? Karena dasarnya adalah firman Tuhan ini. Tuhan yang menentukan hidup seseorang. Orang boleh lakukan apapun dalam hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan memegang tangan kita, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan menentukan dan Tuhan memegang kehidupan kita. Apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun, Tuhan pegang kendali. Mazmur 127 ayat yang pertama, Salomo bilang begini, saudara. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Orang itu boleh berusaha, tetapi Alkitab katakan sia-sia karena bukan Tuhan yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di luar Tuhan, hidup kita penuh dengan kesia-siaan. Engkau bisa punya segala sesuatu, engkau bisa punya apapun juga yang tidak orang lain miliki. Tetapi kalau engkau tidak punya Tuhan, hidupmu jauh dari Tuhan, semua hampa, semua sia-sia. Hal ini disampaikan oleh pribadi yang pernah merasakan kekayaan yang dahsyat yang dititipkan Tuhan dalam hidupnya, yakni Salomo. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia bilang di luar Tuhan semua sia-sia. Orang boleh punya segala sesuatu, orang boleh mendirikan rumah, orang boleh punya kekuatan, kekuasaan, pengawal punya berjaga-jaga. Tapi kalau bukan karena Tuhan, semua nothing, semua hampa, semua sia-sia. Hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita Tuhan yang menentukan. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi kalau Tuhan menentukan engkau diberkati, kalau Tuhan menentukan hidupmu dipromosi, kalau Tuhan menentukan bahwa rumah tanggamu diberkati, kalau Tuhan menentukan kesehatanmu ada dalam kondisi yang maksimal, maka itu yang akan terjadi. Sekalipun ada rekaan-rekaan jahat yang dibuat orang lain di luar pengetahuan kita, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang menentukan jalan hidup kita. Karena itu kita pelajari hari ini, tetaplah bergantung sama Tuhan. Tetaplah sandarkan dirimu hanya kepada Tuhan. Jangan bergantung dengan apapun yang kau miliki, apapun yang kau punya. Karena betul, kuda binatang yang kuat. Betul, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan dalam peperangan itu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik, sebab kami tahu hidup kami ditentukan bukan dengan keadaan, bukan dengan apa yang kami miliki, tetapi dengan kuasa dan ketetapan Tuhan saja. Hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang membuat kami menyadari di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang menentukan kehidupan setiap kami, naik turunnya kehidupan seseorang ada dalam tangan Tuhan. Kaya miskin hidupnya seseorang ditentukan oleh tangannya Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, apapun manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kami, tetapi Tuhan menetapkan untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Hari ini hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari kecewa, kepahitan, luka hatinya oleh karena sikap orang, oleh karena perbuatan orang, perilaku orang terhadap hidupnya yang membuat mereka rugi, yang membuat mereka sedih, kecewa. Hari ini kami diingatkan dalam nama Yesus, Tuhanlah yang menentukan kehidupan setiap kami. Bukan sikap orang terhadap kami, bukan perbuatan orang terhadap kami, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Hamba juga berdoa hari ini kalau ada yang terpuruk, hari-hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan agar bangkit dari setiap keterpurukan yang ada. Bahkan hamba ucapkan berkat buat setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus kami percaya bilur-Mu menyembuhkan. Tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Karena hidup kita bukan keadaan, bukan manusia yang menentukan,
tetapi Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.